Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dulurku yang hadir hari ini. Selamat datang kembali di channel kita, tempat ngobrolin hal-hal unik, menarik, dan kadang bikin geleng-geleng kepala, khususnya seputar dunia weton dan primbon Jawa. Semoga kalian semua selalu sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari orang-orang manipulatif. Ya, pernah nggak sih kamu kenal seseorang yang kelihatannya baik, tapi ternyata licin kayak belut? Omongannya manis, logikanya tajam, dan semua orang bisa dibolak-balik hatinya tanpa sadar. Nah, bisa jadi orang itu lahir dengan weton yang pintar memanipulasi. Kalau kamu penasaran siapa aja yang punya bakat memutarbalikkan keadaan, yuk simak video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, share video ini ke grup keluarga atau teman kamu yang sering dibohongi pasangan. Dan tulis sholawat di kolom komentar, biar energi positif tetap mengalir ke kita semua. Dalam kepercayaan Jawa, setiap weton membawa karakter dan energi bawaan yang khas. Ada yang kuat secara spiritual, ada yang hoki rezeki, dan ada juga yang punya bakat memanipulasi, entah dalam bentuk kata-kata, perasaan, atau situasi. Tapi ingat, manipulasi di sini nggak selalu negatif, ya. Bisa jadi itu bentuk kecerdikan, strategi bertahan hidup, atau kemampuan sosial yang tinggi. Tapi, kalau sampai dipakai buat selingkuh dan nutupin kesalahan, wah, disinilah kita bahas tuntas. Yuk, kita masuk ke daftar weton yang dikenal paling jago memainkan logika dan perasaan orang lain. 1. Senin Pon Lur, si ahli drama yang bisa menang tanpa harus bertarung. Senin Pon punya Neptu 11, Senin 4, Pon 7. Kombinasi ini membentuk pribadi yang sangat kuat dalam memainkan emosi. Mereka bukan sekadar pintar bicara, tapi lebih hebat lagi, mereka tahu kapan harus diam, kapan pura-pura polos, dan kapan menunjukkan emosi agar mengundang empati. Kalau hidup ini panggung sandiwara, maka Senin Pon adalah aktor utamanya. Orang dengan weton ini punya kepekaan sosial tinggi. Mereka bisa membaca perubahan nada bicara, ekspresi wajah, atau gerak tubuh seseorang dengan cepat. Karena itu, mereka hampir selalu tahu apa yang harus dilakukan agar tetap disukai. Mereka tahu kapan harus menjadi korban agar tidak disalahkan, dan tahu kapan menjadi penolong agar dihargai. Semua dimainkan dengan halus, tanpa terlihat sedang memainkan apapun. Dalam urusan asmara, Senin Pon terkenal sangat manis dan hangat. Mereka tahu cara membuat pasangannya merasa dibutuhkan, merasa spesial. Tapi di saat yang sama, mereka juga bisa menyimpan sesuatu di balik senyum manis itu. Kalau sedang punya hubungan gelap, mereka bisa tetap pulang tepat waktu, tetap memberi kabar, tetap perhatian. Mereka tahu kalau terlalu sempurna justru mencurigakan, jadi mereka sengaja menampilkan sisi lupa atau ceroboh agar terlihat manusiawi. Dan itu berhasil. Saat sudah ketahuan bersalah, mereka tidak langsung membantah. Mereka lebih suka bermain di ranah emosi. Terlihat sedih, merasa gagal, bahkan mungkin menangis. Kalimat seperti, "Aku tahu aku salah, aku cuma butuh seseorang yang bisa dengerin aku," sering keluar dari mulut mereka. Di titik ini, banyak pasangan yang akhirnya melunak. Mereka bukan hanya menghindari hukuman, tapi juga berhasil membalikan posisi, dari pelaku jadi yang dikasihani. Tapi tunggu dulu, bukan berarti Senin Pon tidak punya hati. Justru mereka sangat perasa. Hanya saja, karena terlalu terbiasa menyelamatkan diri lewat drama batin, mereka bisa kehilangan batas antara kejujuran dan kepura-puraan. Kalau tak hati-hati, ini bisa jadi bumerang yang menghancurkan kepercayaan orang lain. Kabar baiknya, kalau diarahkan dengan benar, orang Senin Pon bisa menjadi pembicara hebat, mediator ulung, atau penyembuh luka hati orang lain. Mereka tahu bagaimana cara mendengarkan dengan empati dan menjawab dengan penuh pengertian. Jadi, buat kamu yang lahir di Senin Pon, hati-hati memainkan perasaan orang. Dan untuk kamu yang dekat dengan mereka, kenali emosinya, bukan hanya kata-katanya. Karena di balik tangisan mereka, bisa saja ada cerita yang sengaja dipoles untuk membentuk opini. 2 Sabtu Legi Lur, 2 wajah dalam satu jiwa, pandai menyimpan rahasia. Sabtu Legi punya Neptu 14, Sabtu 9, Legi 5. Kombinasi ini melahirkan karakter yang berwibawa di luar, tapi penuh strategi di dalam.
Orang-orang yang lahir pada weton ini terlihat ramah, supel, dan menyenangkan. Tapi jangan tertipu oleh pembawaannya yang kalem. Karena mereka memiliki sisi tersembunyi yang jarang diketahui, bahkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Sabtu Legi itu ibarat danau yang tenang di permukaan, tapi dalam di bawah. Mereka tahu bagaimana cara bersikap santun, menunjukkan empati, dan menjalin relasi dengan siapa saja. Tapi mereka juga tahu kapan harus menyembunyikan sesuatu. Ini bukan karena mereka penakut, tapi karena mereka cenderung menyimpan semuanya sendiri. Rencana, perasaan, bahkan kebohongan. Dalam hubungan asmara, mereka dikenal sebagai pasangan yang stabil. Tapi justru karena terlalu tenang, banyak pasangan yang lengah. Mereka jarang bikin masalah, jarang ribut, tapi bisa menyimpan hubungan lain dengan sangat rapi. Mereka bukan tipe yang mudah terpancing emosi atau menyakiti terang-terangan. Justru itu senjatanya, bermain di balik layar, tanpa meninggalkan jejak. Kalau sedang berselingkuh, Sabtu Legi tidak akan melakukan gerakan mencolok. Mereka tetap perhatian pada pasangan utama, tetap hadir saat dibutuhkan, tetap menjalankan peran sebagai suami istri partner yang baik. Tapi di sisi lain, mereka punya jadwal tersendiri yang tidak terekam dalam rutinitas biasa. Dan ketika mulai dicurigai, mereka tidak panik. Mereka sudah punya rencana cadangan, alibi, pesan yang sudah dihapus, bahkan cerita pengalihan yang logis dan terstruktur. Yang lebih menarik, mereka sangat pandai membuat pasangan merasa bersalah karena curiga. Misalnya, saat ditanya soal perempuan lain, mereka akan menjawab dengan kecewa, "Aku kira kamu udah percaya penuh. Tapi ternyata aku masih dianggap kayak gitu." Hasilnya, kamu jadi ragu dengan kecurigaanmu sendiri. Namun, Sabtu Legi bukan hanya ahli menyembunyikan. Mereka juga memiliki naluri melindungi yang kuat. Banyak dari mereka yang memanipulasi bukan karena jahat, tapi karena takut disakiti, takut gagal, atau takut kehilangan. Mereka lebih memilih mengatur skenario sendiri agar tetap dalam kendali. Kalau diarahkan ke jalan yang benar, orang Sabtu Legi bisa menjadi tokoh penting di balik keberhasilan banyak orang. Mereka cocok jadi konsultan, perencana, bahkan penasihat spiritual. Tapi jika dikuasai oleh ketakutan atau dendam, mereka bisa sangat licik dan sulit dihentikan. Bagi kamu yang lahir di weton ini, kelebihanmu adalah rahmat. Tapi kalau disalahgunakan, bisa jadi senjata makan tuan. Dan bagi yang hidup berdampingan dengan Sabtu Legi, jangan hanya lihat sikap luarnya, pelajari kedalamannya. Karena disitulah cerita sesungguhnya bersembunyi. 3 Rabu Wage Lur, si licin yang selalu lolos. Orang yang lahir di Rabu Wage punya Neptu 11, Rabu 7, Wage 4. Dalam dunia primbon, angka ini melambangkan kecerdikan, keluasan, dan kemampuan berbicara yang di atas rata-rata. Mereka ini bukan tipe yang frontal, tapi seninya justru terletak pada kemampuannya membaca situasi dan membentuk opini orang lain tanpa disadari. Kalau diibaratkan, mereka seperti air, bisa masuk ke celah manapun, menyesuaikan bentuk dengan wadahnya. Rabu Wage pintar banget memoles kata-kata. Saat sedang dibela, mereka terdengar rasional. Saat bersalah, mereka bisa tampil menyedihkan. Dan saat butuh dukungan, mereka tahu siapa yang bisa mereka dekati dan bagaimana cara menarik simpati. Kombinasi ini bikin mereka sering dipercaya, bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah tahu mereka suka main cantik. Dalam hubungan asmara, Rabu Wage bisa sangat romantis, tapi juga lihai menyembunyikan rahasia. Mereka jarang menunjukkan gelagat mencurigakan. Kalau sedang bermain hati, mereka akan menjaga penampilan tetap tenang, tetap perhatian ke pasangan utama, dan bersikap wajar seolah tak ada apa-apa. Bahkan ketika mulai dicurigai, Rabu Wage tahu cara memutar balik suasana, dari tertuduh jadi korban. Yang paling unik dari Rabu Wage adalah kemampuannya membuat orang merasa bersalah meski dirinya yang salah. Misalnya, saat ketahuan selingkuh, mereka bisa mengungkit kesalahan lama pasangannya atau membuat alasan yang terdengar masuk akal seperti, "Aku cuma nyari tempat cerita karena kamu akhir-akhir ini dingin." Ujung-ujungnya, pasangan malah minta maaf. Tapi jangan salah, Rabu Wage bukan sepenuhnya orang jahat. Kecerdasan sosial mereka ini bisa sangat berguna kalau diarahkan dengan benar. Mereka bisa jadi motivator hebat, negosiator ulung,
atau pemimpin yang tahu bagaimana menyatukan orang-orang berbeda kepentingan. Hanya saja, karena mereka sangat sadar akan kekuatan lidah dan logika yang mereka miliki, godaannya juga besar untuk memakainya secara tidak sehat. Buat kamu yang lahir di Rabu Wage, ingat, keahlianmu berbicara adalah anugerah, bukan senjata untuk mengelabui. Dan untuk yang punya pasangan Rabu Wage, tenang, jangan langsung curiga. Tapi perkuat komunikasi, jangan biarkan hanya satu pihak yang memegang kendali cerita. 4 Jumat Kliwon Lur dingin, misterius, dan ahli membolak-balik realita. Weton Jumat Kliwon punya Neptu 14, Jumat 6, Kliwon 8. Kombinasi ini menciptakan pribadi dengan aura yang susah ditebak. Mereka adalah tipe orang yang, bahkan saat diam, bisa bikin orang lain penasaran. Tatapannya tajam, ucapannya terukur, dan tindak tanduknya sering bikin orang bertanya-tanya, dia ini sebenarnya mikir apa sih? Orang-orang yang lahir di Jumat Kliwon cenderung cerdas secara emosional. Mereka bisa sangat tenang dalam situasi genting, bahkan ketika sedang terpojok. Ini yang bikin mereka terlihat dingin dan penuh perhitungan. Tapi justru karena ketenangan itulah, mereka punya kemampuan manipulatif yang mengerikan, bukan karena banyak bicara, tapi karena tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kalau sedang ingin mendapatkan sesuatu, Jumat Kliwon akan menyusun skenario kecil yang rapi. Mereka bisa membuat orang percaya bahwa sebuah keputusan berasal dari orang lain, padahal itu adalah hasil dorongan halus dari mereka sendiri. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat canggih, mengontrol tanpa terlihat mengontrol. Dalam hubungan, mereka termasuk pemain licik yang kalem. Kalau sedang menyembunyikan sesuatu, entah itu hubungan gelap atau niat tak baik, mereka akan tetap tenang, tetap perhatian, bahkan tetap memberi kejutan kecil. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Tapi ketika ketahuan, mereka biasanya sudah menyiapkan argumen atau cerita cadangan yang nyaris tidak bisa dipatahkan. Contohnya, kalau ketahuan selingkuh, mereka akan menatap mata pasangan dan berkata dengan nada tenang, "Aku memang dekat, tapi nggak pernah ada niat menghancurkan hubungan kita. Aku cuma merasa kosong." Ucapannya tidak frontal membela diri, tapi malah menciptakan simpati. Dan ajaibnya, banyak yang luluh dengan gaya seperti ini. Tapi jangan langsung menuduh semua Jumat Kliwon jahat. Justru kalau diarahkan dengan benar, mereka bisa menjadi penasihat yang sangat bijak. Mereka punya cara pandang yang dalam dan mampu menenangkan orang lain dengan kehadiran yang kuat. Dalam dunia kerja, mereka cocok jadi pemimpin yang bisa membaca karakter timnya dengan akurat. Untuk kamu yang punya weton ini, gunakan kelebihanmu untuk merangkul, bukan menguasai. Dan untuk yang dekat dengan Jumat Kliwon, jangan hanya menilai dari wajahnya yang tenang. Karena kadang, di balik ketenangan itu, ada strategi yang sedang berjalan. 5 Kamis Pahing Lur, manipulasi logika, membungkus dusta dengan argumentasi. Kamis Pahing punya Neptu tertinggi dalam kalender Jawa, 17, Kamis 8, Pahing 9. Angka ini melambangkan kekuatan mental, kecerdasan tajam, dan kemampuan menganalisis situasi dengan cepat. Orang yang lahir di Kamis Pahing seringkali terlihat serius dan nggak banyak gaya. Tapi di balik wajah datarnya, otaknya terus memutar strategi. Mereka ahli dalam satu hal, membuat kesalahan terlihat logis. Beda dari weton lain yang bermain di wilayah emosi, Kamis Pahing justru mengandalkan akal. Kalau sedang menghadapi masalah, mereka tidak akan langsung defensif. Mereka akan mendengar dulu, membaca reaksi lawan bicara, lalu menyusun jawaban yang tenang, runut, dan, ini yang berbahaya, masuk akal. Sekalipun sebenarnya mereka salah, lawan bicaranya bisa dibuat berpikir. Iya juga, ya. Kalau sedang melakukan kesalahan, misalnya berselingkuh, Kamis Pahing gak akan panik. Mereka akan bilang, "Kamu tahu sendiri aku orangnya butuh ruang. Bukan berarti aku gak cinta kamu. Tapi kamu juga perlu ngerti aku butuh seseorang yang bisa jadi cermin, bukan cuma penonton." Kalimat semacam ini bukan sekadar pengalihan, tapi manipulasi intelektual yang membuat lawan merasa bersalah karena tidak bisa memahami mereka. Yang bikin mereka sulit dilawan adalah gaya komunikasinya. Mereka tidak meledak-ledak. Mereka menyisipkan sedikit rasa bersalah, sedikit kritik, dan sisanya dibungkus dengan kerendahan hati palsu. Mereka tahu kalau terlalu membela diri akan mencurigakan,
Jadi justru mereka sering menyelipkan kalimat seperti, "Mungkin aku salah. Tapi kamu juga harus lihat ini dari sisi aku." Kamis Pahing juga dikenal sebagai perencana ulung. Kalau punya niat tersembunyi, mereka akan mempersiapkan segalanya. Dari cerita, bukti pendukung, bahkan kalau perlu, peran pihak ketiga yang bisa dijadikan saksi palsu. Gak heran kalau mereka termasuk yang paling sulit ditaklukkan dalam konflik. Karena saat yang lain ribut, mereka sudah menyiapkan jalur keluar yang elegan. Namun, bukan berarti mereka jahat. Banyak orang Kamis Pahing yang sangat logis, punya prinsip hidup kuat, dan disiplin. Justru karena itu, mereka sering merasa tidak perlu menjelaskan segala hal pada orang lain. Dan ketika dituntut transparansi, mereka memilih menciptakan narasi yang menguntungkan. Kalau diarahkan dengan baik, Kamis Pahing bisa jadi pemimpin yang cerdas, pembicara yang menginspirasi, atau penulis dan pemikir hebat. Mereka hanya perlu diajarkan bahwa kejujuran tidak selalu melemahkan posisi. Dan untuk orang yang hidup dengan Kamis Pahing, diskusi adalah senjata. Tapi jangan lupa, mereka jarang kalah. Jadi pastikan kamu melibatkan hati, bukan hanya logika, saat bersentuhan dengan mereka. Kalau kamu punya pasangan dari salah satu weton ini, bukan berarti harus curiga terus. Tapi kamu perlu komunikasi yang jujur dan terbuka. Orang dengan weton manipulatif biasanya cerdas dan cepat tanggap. Kalau kamu bisa jadi tempat cerita yang nyaman, mereka justru bisa sangat setia. Sebaliknya, kalau kamu termasuk weton ini, manfaatkan kecerdasan sosialmu untuk hal baik. Kamu bisa jadi pemimpin, motivator, bahkan penyembuh hubungan, asal jujur dan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Weton itu ibarat pisau, bisa dipakai untuk masak atau menyakiti. Punya bakat manipulatif bukan berarti buruk, tapi harus diarahkan ke jalan yang benar. Karena pada akhirnya, kejujuran dan integritas akan menentukan siapa yang benar-benar dipercaya dan dihormati dalam hidup. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tulis di komentar, saya pakai kecerdasan untuk kebaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya tentang weton dan primbon Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan hati-hati memilih pasangan, ya.